Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Purwantiningsi, SPD MMMAK, dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen PT Pertamina Persero. Anggota kelompok kami yaitu Dika Ramaputra, Farel Haidias Arfarel, Meta Efrianti, Muhammad Ropiki, dan Viola Anggraini Ramadhani. Kami memilih PT Pertamina karena merupakan BUMN energi terbesar di Indonesia yang memiliki sistem pengendalian manajemen yang kompleks dan menarik untuk dianalisis, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Jadi, pada presentasi ini kami akan membahas 7 poin utama. Pertama, profil dan sejarah PT Pertamina. Kedua, visi, misi, dan tata nilai perusahaan. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, penganggaran dan keuangan perusahaan. Kelima, perencanaan strategis dan pengukuran kinerja. Keenam, pengawasan, manajemen risiko, dan good corporate governance. Terakhir, perbandingan antara praktik SPM Pertamina dengan teori serta kesimpulan dan saran dari hasil analisis kami. Kita masuk ke profil dan sejarah perusahaan. Jadi, PT Pertamina Persero merupakan BUMN yang bergerak di bidang energi, mulai dari minyak, gas bumi, hingga energi baru dan terbarukan. Perjalanan Pertamina dimulai dari pengeboran minyak pertama di Telaga Said pada tahun 1885. Tahun 1957 berdiri PT Pertamina yang kemudian bergabung dengan Pertamin pada tahun 1968 menjadi Pertamina. Pada tahun 2003, Pertamina bertransformasi menjadi PT Pertamina Persero dan pada tahun 2020 melakukan restrukturisasi melalui sistem subholding untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Hingga tahun 2024, Pertamina mencatat pendapatan sebesar 871,28 triliun, laba bersih 82,88 triliun, total aset 1.427 triliun, memiliki lebih dari 30.000 karyawan dan lebih dari 100 anak perusahaan, serta konsisten masuk daftar Fortune Global 500 sejak tahun 2013. Selanjutnya adalah, di sini saya ingin membahas tentang bagaimana visi dan misi yang ditetapkan oleh PT Pertamina. Untuk visinya adalah menjadi perusahaan energi internasional kelas dunia. Sedangkan misinya adalah mengembangkan potensi minyak, gas bumi, dan energi di luar negeri secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Yang selanjutnya adalah bagaimana tata nilai perusahaan PT Pertamina. Tujuannya adalah agar dapat dijalankan tugasnya serta dapat ditanggungjawab. Di sini terdiri dari amanah, yaitu integritas dan dapat dipercaya. Kompeten, yaitu kinerja dapat berjalan dengan baik. Harmonis, yaitu saling kerjasama atau kontribusi. Loyal, artinya kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu memiliki inovasi dan perubahan. Serta yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu sinergi sumber daya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana struktur organisasi yang ditetapkan oleh PT Pertamina. Di sini saya langsung saja menjelaskan intinya bagaimana. Struktur organisasi Pertamina terdiri dari RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Komisaris sebagai pengawas, dan direksi yang mengelola atau
mengendalikan kegiatan perusahaan. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan bisnis, Pertamina menerapkan sistem subholding yang membagi usaha ke beberapa sektor utama seperti hulu, kilang, gas, dan pemasaran. Selain itu, terdapat satuan pengawas internal yang membantu memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Struktur ini membuat Pertamina lebih fokus, efisien, dan mampu mengembangkan bisnis energi secara berkelanjutan. Penganggaran dan kinerja keuangan. Di slide ini ditampilkan perbandingan antara realisasi tahun 2024 dan anggaran tahun 2025. Secara keseluruhan, seluruh indikator keuangan menunjukkan target peningkatan, yang dimana pendapatan operasional meningkat dari 871 triliun jadi 924 triliun. Hal ini menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan serta memperluas sumber pendapatan. Kemudian, labanya juga naik dari 128 menjadi 134 triliun yang mencerminkan efisiensi dan pengelolaan biaya operasional. Laba bersih pun ditargetkan meningkat dari 83 menjadi 88,2 triliun, yang dimana peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menjaga profitabilitasnya. Selain itu, total aset juga meningkat dari 1.427 menjadi 1.520 triliun, yang menandakan adanya penguatan kapasitas dan investasi perusahaan. Dengan target-target tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2025 dirancang untuk mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, meningkatkan keuntungan, serta memperkuat posisi keuangan perusahaan di masa depan. Pengukuran kinerja balance scorecard. Pada slide ini dijelaskan metode pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan, yaitu balance scorecard, yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan secara lebih menyeluruh melalui 4 perspektif. Perspektif yang pertama, itu keuangan, yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memberikan nilai bagi pemegang saham melalui indikator seperti ROE, ROA, EBITDA, dan EVA. Perspektif kedua, itu pelanggan, yang berfokus pada tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, serta peningkatan pangsa pasar. Perspektif ketiga, itu proses internal, yang mengukur efektivitas operasional perusahaan termasuk keselamatan kerja, produktivitas fasilitas, dan keandalan pasokan energi. Perspektif yang terakhir, itu pembelajaran dan pertumbuhan, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi karyawan, serta inovasi perusahaan. Melalui balance scorecard, perusahaan dapat memastikan bahwa pencapaian kinerja tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial, tapi juga dari kepuasan pelanggan, kualitas proses bisnis, serta kemampuan perusahaan untuk terus berkembang di masa depan. Perencanaan strategis dan operasional. Ada 3 pilar utama RJPP menuju 2030. Yang pertama ada ketahanan energi nasional, target 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Yang kedua optimasi lapangan migas existing. Yang ketiga ada akuisisi blok migas baru. Yang keempat ada kerjasama SPC internasional. Yang kedua ada transformasi bisnis EBT. Yang pertama itu ada pengembangan energi terbarukan. Yang kedua bahan bakar nabati dan hidrogen. Yang ketiga teknologi digital dan IoT. Yang terakhir ada portofolio energi berkelanjutan. Yang ketiga ada efisiensi dan digitalisasi. Yang pertama ada ERP integrasi lintas unit. Yang kedua ada data analitik optimasi produksi. Yang ketiga ada IoT pemantauan infrastruktur. Dan yang terakhir itu ada modernisasi gelang atau RDMP. Di sini juga ada pengawasan ERM dan Good Corporate Governance. Sistem pengawasan berlapis untuk tata kelola optimal. Lapisan pengawas atau multi-layer. Yang pertama ada Dewan Komisaris dan Komite. Pengawasan strategis 4 komite. Yang kedua ada Satuan Pengawas Intern atau SPI. Audit internal berbasis risiko. Yang ketiga ada Manajemen Risiko dan Kepatuhan. ISO 31.000 berbanding 2018. ERM terintegrasi.
Yang keempat ada manajemen lini pertama, pengawasan operasional harian. Di sini juga ada risiko utama ERM ISO 31000. Yang pertama ada risiko harga komoditas, yang kedua ada risiko kurs valuta asing, yang ketiga ada risiko operasional K3LL, yang keempat ada risiko kredit dan regulasi, dan yang kelima ada GCG, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Perbandingan kondisi dan teori sistem pengendalian manajemen. Dapat dilihat bahwa PT Pertamina Persero telah menerapkan berbagai konsep SPM yang sejalan dengan teori manajemen yang modern. Dalam aspek strategi perencanaan, Pertamina menyusun RJPP dan RKAP sebagai pedoman pencapaian tujuan perusahaan, sesuai dengan teori Antonio dan Govindaran, yang pentingnya perencanaan sebagai dasar pengendalian manajemen. Pada aspek penganggaran, Pertamina menggunakan pendekatan top-down dan bottom-up yang terintegrasi dalam RKAP, sesuai dengan teori Hansen dan Moen, bahwa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian operasional. Selain itu, pengurangan kinerja dilakukan menggunakan balance scorecard yang mencakup perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan sebagaimana dikemukakan oleh Kaplan dan Norton. Dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal, Pertamina menerapkan Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000 2018 didukung oleh SPI dan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan teori COSO serta Merchant dan Van der Sted. Sementara itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance melalui transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menunjukkan kesesuaian dengan teori Trunbal. Secara keseluruhan, praktek SPM di Pertamina telah berjalan sesuai teori dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina Persero telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif dan terintegrasi. Sistem tersebut mencakup perencanaan strategi melalui RJPP dan RKHP, penganggaran, pengukuran kinerja dengan balance scorecard, pengendalian internal melalui SPI, manajemen risiko berbasis IRM, serta penerapan GCG. Seluruh komponen tersebut saling mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan berkelanjutan. Dari sisi kinerja, Pertamina menunjukkan kondisi yang positif dengan target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan terus melakukan transformasi energi melalui pengembangan energi terbarukan, digitalisasi operasional, dan penguatan tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga keinginan bisnis pada jangka panjang. Saran yang dapat diberikan adalah Pertamina perlu mempercepat transformasi digital melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi berbasis AI serta analitik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan juga perlu memperkuat penerapan manajemen risiko dan GCG secara konsisten, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen secara berkala agar tetap adaptif terhadap perubahan industri energi dan tantangan bisnis global. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pengendalian manajemen PT Pertamina Persero. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai penerapan SPM dalam perusahaan BUMN yaitu Pertamina. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa membeli kelapa. Terima kasih atas perhatian teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 64 tahun energi hadir menggerakkan masa kini untuk menjelajah masa depan. Energi memberikan bukti bahwa berbagai tantangan memajukan kita menjadi lebih unggul dan berani berinovasi. Energi mendorong kita berkolaborasi, saling membahu membangun negeri agar tegak berdikari. Energi hadir melindungi rumah yang bersama kita tempati demi masa depan yang lestari. Energi juga melangkah berani, mengarungi luasnya kesempatan, mengukir prestasi mendunia. Energi ada untuk menginspirasi bahwa kita semua bisa berkarya, mencapai masa depan berkelanjutan yang sejahtera. Pertamina, energizing you.